Marcus. Diceritakan seorang siswi SMA bernama Wednesday. Namun anehnya orang-orang di sekitar menatapnya dengan sinis dan takut. Ternyata Wednesday ini dikenal sebagai gadis yang aneh dan menyeramkan. Di dalam lokernya ia menemukan Pugsley Adam yang merupakan adiknya dengan kondisi terikat. Namun saat ditanyai siapa pelakunya, sang adik mengatakan ia tidak tahu. Entah bagaimana caranya, belakangan ini Wednesday mendapatkan kekuatan bisa menerawang ke masa lalu dan ke masa depan. Sehingga saat ia menyentuh sang adik, ia pun dapat melihat para pelaku yang telah membuli adiknya. Setelah itu, Wednesday pun langsung menemui para pembuli untuk balas dendam. Ia dengan teganya melepaskan 2 kantong penuh berisi ikan piranha ke dalam kolam renang yang ditempati para pelaku. Untung saja mereka dapat segera kabur. Meskipun salah satu dari mereka terkena gigitan ikan, sungguh psikopat yang berbakat. Akibat perbuatannya, Wednesday dikeluarkan dari sekolah dan ia pun terpaksa harus pindah sekolah lagi. Suatu hari, kedua orang tua Wednesday, Morticia Adam dan Gomez Adam, pergi ke sekolah baru Wednesday, yaitu Nevermore Academy, di mana mereka juga merupakan alumni dari sekolah tersebut. Nevermore Academy dikenal sebagai sekolah untuk anak-anak nakal pindahan. Tempatnya jauh di tengah hutan dan terlihat gelap. Di sekolah, mereka disambut oleh Larissa Wims, yang merupakan kepala sekolah dan teman sekamar Morticia dulu. Lalu, Wednesday pun diantarkan menuju asrama Ophelia dan ditempatkan dengan seorang anak bernama Enid Sinclair. Saat berkeliling sekitar sekolah, Enid pun menjelaskan bahwa ada 4 geng nakal di sekolah tersebut. Nama gengnya adalah Taring, Bulu, Batu, dan Sisi. Sementara itu, Enid sendiri tergabung ke dalam geng Bulu karena ia adalah serigala. Tak lama kemudian mereka melihat seorang wanita bernama Bianca Berkeley, si ketua geng Sisik, sekaligus mantan kekasih seniman sekolah Xavier Troop. Lalu Ejek Petropolis, cowok yang Nid sukai. Sebelum pulang, ibunya memberikan hadiah kalung untuk Wednesday dan sebuah bola kristal sebagai penghubung di antara mereka. Tanpa sepengetahuan, mereka juga meninggalkan potongan tangan yang bisa hidup bernama Sing sebagai mata-mata untuk mengawasi anaknya. Di daerah Jericho dekat sekolah, akhir-akhir ini sering terjadi kasus pembunuhan misterius, di mana korban dari pembunuhan itu seperti diserang oleh binatang buas dan keadaannya hancur berantakan. Sheriff Galpin pun menduga jika kasus ini ada kaitannya dengan sekolah Nevermore. Keesokan harinya, Wednesday melihat seorang anak bernama Rowan yang baru saja dikalahkan oleh Bianca. Bianca pun sombong dan mengatakan pada pelatih ia ingin lawan yang seimbang. Mendengar hal itu, Wednesday pun langsung menawarkan diri. Mereka pun sepakat untuk bertarung tanpa menggunakan helm pelindung dan siapapun yang terluka lebih dulu akan dinyatakan kalah. Meskipun awalnya Wednesday mampu mengimbangi kemampuan Bianca, namun akhirnya Bianca berhasil melukai Wednesday. Setelah mengobati lukanya di UKS, tiba-tiba sebuah patung burung jatuh ke arah Wednesday. Untung saja ia berhasil diselamatkan oleh Xavier. Suatu hari saat Wednesday sedang menulis, tanpa sengaja ia pun melihat Sing. Dari situlah ia pun tahu Sing dikirim untuk mengawasinya. Sing pun pada saat itu lalu diberikan pilihan, mau dikurung selama 1 semester penuh atau menjadi anak buah Wednesday. Akhirnya Sing pun terpaksa memilih untuk menjadi anak buah Wednesday. Keesokan harinya, Wednesday dibawa ke kota Jericho untuk menemui psikiater bernama Dr. Valerie Kinbot. Namun, karena ia dari dulu tidak suka dibawa ke psikiater, ia pun mencoba kabur melalui jendela. Di tengah perjalanan, Wednesday tidak sengaja menabrak seorang bapak-bapak. Dan di sana ia pun mendapat penglihatan bahwa si bapak akan mati karena kecelakaan. Setelah itu ia pun masuk ke sebuah coffee shop dan bertemu dengan anak Sheriff Galpin, yaitu Taylor Galpin. Wednesday pun meminta bantuan Taylor untuk mengantarnya ke stasiun. Dan Taylor pun mau, dan Wednesday pun akhirnya disuruh untuk menunggu.
Saat menikmati secangkir kopi, tiba-tiba Lucas, anak wali kota, dan teman-temannya datang. Mereka yang kesal karena Wednesday menghina gaya pakaian mereka pun menyerang Wednesday. Tak lama kemudian, Sheriff Galpin datang dan ia terkejut karena Wednesday mampu mengalahkan mereka semua. Namun akibat keributan tersebut, Ibu Larissa datang menjemputnya. Dan saat mengetahui ayah Wednesday adalah Gomez, Sheriff Galpin pun mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Malam harinya untuk menghibur diri, Wednesday bermain selo sendirian. Sementara di saat bersamaan, Rowan memasuki ruang penyimpanan dan merobek salah satu potongan gambar di dalam sebuah buku. Di lain sisi, Wednesday mengirim Sing untuk memberikan nomor WA-nya pada Taylor. Ia ingin menagih janjinya untuk membantu Wednesday kabur dari tempat tersebut. Ia juga berniat memanfaatkan malam festival panen besok hari untuk kabur ke stasiun. Singkat cerita, Wednesday dan Taylor bertemu di festival panen. Taylor sempat memberikan catatan kepolisian milik Gomez Adam yang mungkin bisa membantu Wednesday untuk mengetahui kejahatan apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Lalu, saat mereka berdua akan berangkat ke stasiun, Lucas dan teman-temannya tiba-tiba datang untuk membalas dendam. Mereka berdua pun kabur. Di sana, Wednesday tak sengaja menabrak Rowan dan mendapatkan penglihatan bahwa ia akan segera mati. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi menyusul Rowan untuk menyelamatkannya. Namun bukannya berterima kasih, Rowan malah menyiram Wednesday dengan kekuatan telekinesisnya dan berkata bahwa ia harus membunuh Wednesday untuk menyelamatkan semua orang. Dan ternyata, Rowan adalah orang yang dulu menjatuhkan patung burung ke arah Wednesday. Ia melakukan semua hal ini setelah melihat potongan gambar gadis berkepang yang mirip seperti Wednesday. Dan menurut ibunya yang seorang peramal, Rowan harus menghentikan gadis di gambar itu jika ia datang ke Nevermore. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja monster mengerikan datang menyelamatkan Wednesday. Monster itu mencabik-cabik tubuh Rowan dan pergi begitu saja. Sheriff Galpin dan pasukannya datang ke TKP. Namun secara misterius, mayat Rowan menghilang hingga orang-orang berpikir bahwa Wednesday berbohong. Wednesday pun berusaha meyakinkan Sheriff Galpin, namun secara mengejutkan, Rowan tiba-tiba kembali ke sekolah dengan keadaan selamat. Hal ini pun membuat Wednesday kebingungan, namun ia bertekad untuk menyelidiki semuanya agar kejahatan ini terbongkar. Penyelidikan pertamanya ia lakukan dengan berusaha menemui Rowan. Namun Ibu Larissa mengatakan Rowan sudah dikeluarkan dari sekolah. Ia pun lalu menemui Xavier untuk mencari tahu tentang Rowan. Saat itu, Xavier pun menanyakan hubungannya dengan Taylor dan menyarankan untuk menjauhi Taylor karena ia adalah anak yang nakal. Bisa dilihat kalau Xavier dan Taylor sepertinya tertarik pada Wednesday. Setelah itu, Wednesday mengirim Sing untuk membuntuti Rowan. Namun saat Rowan masuk ke dalam toilet, ia kehilangan jejak. Dan ternyata saat itu, Rowan telah berubah wujud menjadi lelaki dan berubah lagi menjadi Ibu Larissa. Siang harinya, Wednesday datang ke TKP. Di sana ia pun bertemu dengan Taylor yang sedang kebingungan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di malam festival. Setelah mendengarkan penjelasan Wednesday, ia pun percaya. Tak hanya itu, mereka juga menemukan kacamata Rowan yang memperkuat cerita Wednesday tentang kejadian pada malam itu. Di sekolah, Wednesday menyelidiki kamar Rowan dan juga Xavier untuk mencari buku tempat potongan gambar yang diberikan oleh Rowan sebelumnya. Namun, ia tidak berhasil menemukan buku itu. Malah tak sengaja melihat Bianca dan Xavier yang berdebat karena Xavier mendekati Wednesday. Keesokan harinya diadakan acara turnamen, di mana keempat asrama berkumpul untuk pertandingan perahu. Kelompok manapun yang berhasil kembali lebih dulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Tak lama kemudian pertandingan pun dimulai. Pada saat itu Bianca menggunakan cara licik. Ia berusaha menyabotase lawannya dengan menyuruh anak buahnya yang merupakan ikan duyung untuk mendorong perahu-perahu dari asrama yang lain hingga rusak. Mengetahui kecurangan itu, Wednesday pun segera mengeluarkan jaring untuk menangkap si ikan duyung. Mereka kemudian mengambil bendera. Saat Wednesday menyentuh bendera itu, ia tiba-tiba kembali mendapat penglihatan. Muncul seorang anak yang sangat mirip dengan dirinya. Kembali ke pertandingan, kelompok Wednesday lagi-lagi disabotase. Untungnya Sing dengan cepat masuk ke dalam danau dan menampar si ikan duyung. Hingga akhirnya kelompok Wednesday pun berhasil memenangkan pertandingan.
Pada malam harinya, Wednesday kembali menyelidiki sobekan gambar sebelumnya. Ia pun memasuki sebuah ruangan misterius. Setelah ia memecahkan teka-tekinya, pintu ruangan itu pun terbuka. Dan di sana ia pun menemukan buku tempat potongan gambar yang diberikan oleh Rowan. Namun, saat akan pergi, tiba-tiba ia ditangkap. Dan ternyata ruangan itu adalah markas sebuah kelompok bernama Nige yang beranggotakan Bianca, Xavier, Ejek, dan yang lainnya. Wednesday pun terancam akan mendapatkan hukuman, namun ia berhasil melepaskan diri. Setelah menyatukan potongan gambar itu, ia melihat bahwa di sebelah halaman sebelumnya ada gambar pendiri kota Jericho, yaitu Joseph Creighton. Keesokan harinya, semua murid mengikuti bakti sosial di kota Jericho. Saat sedang menelusuri tempat kediaman Rexton, Wednesday melihat Lucas dan teman-temannya sedang membuli seorang anak culun yang bernama Eugene. Wednesday pun teringat pada adiknya dulu, alhasil ia pun menyelamatkan Eugene dan mengajaknya untuk ikut berkeliling. Mereka kemudian memasuki sebuah ruangan berisi barang-barang peninggalan Creighton. Di dalam ruangan itu, ada lukisan Creighton dan anak yang sebelumnya muncul di dalam penglihatan Wednesday. Hal ini pun akhirnya semakin memperkuat dugaan Wednesday bahwa semua ini saling berkaitan satu sama lain. Setelah itu, Wednesday kemudian bertanya pada Taylor di mana rumah Rexton yang dulu. Dan ternyata rumah asli Rexton ada di dalam hutan dan jalannya sangat berbahaya. Bahkan menurutnya, mungkin sekarang hanya tersisa puing-puingnya saja setelah bertahun-tahun. Wednesday pun nekat pergi ke tempat tersebut. Ia berusaha menyentuh berbagai tempat, siapa tahu bisa mendapatkan penglihatan. Lalu saat menyentuh pintu gerbang, Wednesday pun melihat kejadian masa lalu. Dan ternyata anak di gambar itu adalah leluhurnya yang bernama Goody Adams. Anak itu dan semua keluarganya dianggap sebagai penyihir oleh Joseph Creighton. Hingga akhirnya mereka pun dikurung di satu tempat dan dibakar hidup-hidup. Untung saja pada saat itu Goody berhasil menyelamatkan diri melewati pintu bawah tanah. Lalu kemudian ia menghampiri Wednesday dan mengatakan bahwa Creighton adalah orang jahat. Dan ia tidak akan pernah berhenti sampai bisa membunuh mereka semua. Saat terbangun, Wednesday dikejutkan karena sebuah monster tiba-tiba datang. Ia pun langsung melarikan diri. Pada saat itu mereka pun menemukan jejak kaki manusia. Ini artinya monster pembunuh sebelumnya merupakan jelmaan manusia. Tak lama kemudian Xavier muncul. Ia berkata bahwa ia sengaja datang ke sana untuk menyusul Wednesday. Namun saat Wednesday ingin menunjukkan bukti jejak kaki pada Xavier, jejak tersebut sudah menghilang oleh air hujan. Saat penutupan acara bakti sosial, Wednesday pun membakar patung monumen Creighton sebagai bentuk balas dendam atas kejahatan Creighton terhadap leluhurnya. Singkat cerita, malam harinya monster pembunuh kembali menemukan mangsa, seorang pengemis yang sedang beristirahat di dalam hutan. Dari kamera yang ditemukan, Sheriff Galpin pun dapat melihat bahwa wujud monster pembunuh itu seperti ini. Di malam yang sama, Ejek dan Ned berjanji untuk bertemu. Namun setelah menunggu beberapa jam, Ejek ternyata tak kunjung datang. Dan ternyata Ejek pada saat itu terkena sihir, ia membuku karena tidak sengaja melihat rambutnya sendiri. Itulah kekuatan dari Ejek, oleh karena itu ia selalu menutupi kepalanya. Sementara itu, Wednesday pergi ke ruangan otopsi untuk menyelidiki korban pembunuhan sebelumnya. Ia dibantu oleh Feng. Dari sini diketahui salah satu kaki korban dipotong dengan dua jarinya terputus dan menghilang. Dari temuan ini mereka pun menyimpulkan bahwa setiap korban selalu kehilangan salah satu anggota tubuhnya, yang artinya pembunuh itu selalu mengambil dan menyimpannya. Suatu hari Wednesday memperhatikan Xavier yang agak aneh. Ia merasa punggungnya sakit dan terlihat juga ada bekas luka cakaran di lehernya. Karena merasa curiga, Wednesday pun pergi lagi untuk menyelidiki ruangan lukisan Xavier. Hingga akhirnya ia pun melihat ada begitu banyak lukisan monster pembunuh. Wednesday kemudian membawa lukisan itu ke hadapan Sheriff Galpin dan ia meminta Sheriff Galpin untuk menginterogasi Xavier. Namun Sheriff Galpin menolak karena buktinya masih terlalu lemah. Saat Wednesday dan Eugene sedang memperhatikan sketsanya, Eugene merasa pernah melihat lubang yang sama persis seperti sketsa itu. Eugene pun kemudian mengantarkan Wednesday menuju lokasi tersebut. Wednesday dan Eugene pun masuk ke dalam gua itu, dan di sana mereka melihat banyak tulang belulang
yang menandakan kalau tempat itu adalah markas monster pembunuh. Ia mengambil satu potongan tulang sebagai barang bukti. Ia juga mengambil bekas darah Xavier agar DNA-nya bisa dicocokkan dengan tulang yang ia temukan. Saat sedang mengambil barang bukti, Wednesday ketahuan oleh Xavier. Xavier pun menjelaskan bahwa ia bukanlah monster pembunuh. Ia hanya menggambar sosok monster yang selalu muncul di dalam mimpinya. Dan bekas cakaran itu memang ia dapatkan dari lukisan tersebut. Setelah itu, Wednesday menemui Sheriff Galpin untuk menyerahkan barang bukti yang sudah ia temukan. Lalu kemudian, ia pun menyelidiki markas monster pembunuh. Diketahui, malam ini Nevermore Academy akan mengadakan pesta dansa. Namun Wednesday malah memilih untuk pergi menyelidiki markas monster bersama Eugene. Namun sayang, rencana itu gagal karena Sting telah menyuruh Tyler datang untuk ikut ke pesta dansa. Seperti biasa, ia pergi mengenakan gaun berwarna hitam. Lalu saat ia akan pergi, Eugene datang dan Wednesday pun meminta maaf. Ia melarang Eugene pergi ke hutan sendirian dan mereka akan pergi bersama-sama besok malam. Namun, Eugene tidak mendengarkan Wednesday. Ia pun nekat pergi ke hutan sendirian. Di lain sisi, kedatangan Wednesday menyita perhatian semua orang. Mereka semua kagum dengan penampilan berbeda. Sementara Xavier cemburu dan marah saat melihat Tyler bersama Wednesday. Ia pun mendekati Wednesday dan mengatakan alasannya mengapa ia sangat membenci Tyler. Di mana saat acara bakti tahun lalu, Tyler dan teman-temannya pernah merusak mural yang dibuat oleh Xavier. Di lain sisi, Eugene melihat seseorang sedang meledakkan gua tersebut. Lalu seseorang itu mengejarnya. Dua anak buah Lucas datang ke tempat pesta. Mereka berencana untuk balas dendam pada Nevermore karena sudah merusak patung Crackstone. Mereka menghujani tempat pesta itu dengan cat warna merah seperti darah. Disitulah, Wednesday pun kembali mendapatkan penglihatan tentang Eugene yang diserang oleh monster. Sontak ia pun langsung pergi menuju ke dalam hutan dan disusul oleh ibu guru Thornhill. Namun sayang, ia pun terlambat karena Eugene kini telah tiada. Suatu hari tibalah saatnya kunjungan orang tua di sekolah Nevermore Academy. Terlihat orang tua Wednesday, Morticia dan Gomez juga datang. Di acara pembukaan, Ibu Larissa menyampaikan bahwa monster pembunuh gagal membunuh Eugene dan dia sekarang sedang mendapatkan perawatan. Saat pertemuan sesi terapi, Wednesday pun memanfaatkan hal itu untuk menggali informasi tentang kejahatan ayahnya yang pernah membunuh seseorang bernama Gareth Gates. Meskipun sang ibu sudah menegaskan bahwa ayahnya sudah resmi dinyatakan tidak bersalah, namun Wednesday masih belum percaya dan ia bertekad untuk membongkar semua hal itu. Sementara di lain sisi, Bianca juga bertemu dengan ibunya. Namun nampaknya hubungan mereka agak sedikit renggang karena jujur semenjak Bianca masuk ke Nevermore, sang ibu tidak pernah menjenguk dan baru kali ini ia datang itu juga dengan alasan tertentu. Diketahui selama ini ibunya terlalu sibuk dengan suami baru dan komunitas Morning Song. Sang ibu juga ternyata selama ini selalu menggunakan kekuatan siren untuk menguras kekayaan anggota Morning Song. Namun, akhir-akhir ini, sang ibu mengaku kekuatannya sudah mulai melemah. Oleh karena itulah, ia saat ini menemui Bianca agar ia mau meneruskan pekerjaan sang ibu. Setiap hari, Wednesday selalu menyempatkan untuk menjenguk Eugene. Ia pun merasa bersalah dengan apa yang terjadi pada Eugene dan menganggap bahwa dirinya lah penyebab semua hal itu. Sementara itu, Sheriff Galpin tiba-tiba mendapat laporan seseorang yang bunuh diri di kamar jenazah. Dan anehnya lagi, CCTV yang ada di ruangan itu ditutup oleh permen karet. Di sana juga ditemukan sepucuk surat yang bertuliskan bahwa si korban melakukan semua hal itu karena merasa bersalah telah memalsukan laporan dalam kasus kematian Gareth. Hal ini pun tentu menimbulkan kecurigaan, seolah-olah si korban berusaha mengembalikan nama baik Gomez Adam agar ia terhindar dari penyelidikan. Tak lama kemudian, Sheriff Galpin pun pergi ke Nevermore Academy dan langsung menangkap Gomez. Pada saat itulah, Wednesday terus-menerus menekan ayahnya agar ia berkata jujur. Hingga akhirnya sang ayah pun mau menceritakan semuanya. Menurutnya 32 tahun lalu Gareth sempat jatuh cinta pada Morticia istrinya. Namun lama-kelamaan perasaan itu pun berubah menjadi obsesi. Sebenarnya Gomez dan istrinya sempat melaporkan hal itu kepada polisi. Namun keluarga Gareth yang kaya raya dengan mudah dapat membungkam mulut polisi. Tibalah pada suatu malam saat acara dansa di Nevermore Academy, tiba-tiba pada saat itu Gareth datang dengan sangat emosi. Ia pada saat itu dengan berapi-api berniat untuk membunuh Gomez. Hingga akhirnya untuk mempertahankan diri, Gomez pun terpaksa melawan Gareth hingga ia tak sengaja menusuknya sampai meninggal.
Mendengar penjelasan sang ayah, nampaknya Wednesday masih belum percaya. Ia pun lalu menemui sang ibu untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Dan dari sang ibu, Wednesday pun mengetahui bahwa sebenarnya yang membunuh pria itu adalah si ibu. Bukan tanpa alasan, sang ibu membunuh Garrett karena ia tak terkontrol. Garrett dipenuhi oleh amarah dan tatapannya sangat tajam, bahkan mulutnya juga berbusa. Menurut penuturan sang ibu, pada saat itu Gomez mengambil pedang dan menyuruhnya untuk pergi agar si ibu tidak ditangkap polisi. Hingga akhirnya Gomez lah yang dituduh membunuh Garrett. Karena masih penasaran, Wednesday pun akhirnya memutuskan untuk menggali kembali makam dari Garrett. Wednesday pun menemukan fakta baru bahwa ternyata dia meninggal bukan karena ditusuk, melainkan karena racun yang dibawa oleh Garrett sendiri. Racun itu diberikan oleh ayah Garrett untuk membunuh semua anak buangan yang ada di Nevermore. Namun ternyata racun itu malah membunuh anaknya sendiri. Lalu kemudian, dengan harta yang melimpah, keluarga Garrett pun dengan mudah membungkam polisi dan menuduh seolah-olah Gomez lah pelaku pembunuhan itu. Akhirnya dengan semua bukti tersebut, wali kota pun membebaskan Gomez dari hukumannya. Saat mereka menunggu proses pembebasan, ibu Wednesday pun baru sadar dengan kekuatan dari anaknya yang bisa melihat ke masa lalu. Ia sadar kekuatan tersebut sangat dahsyat melebihi kekuatannya sendiri, sehingga ia pun meminta anaknya untuk berhati-hati dan meminta pertolongan dari leluhur mereka untuk menjaga Wednesday. Setelah masalah keluarganya selesai, kini fokus perhatian Wednesday kembali pada kasus di balik kematian Rowan dan juga misteri monster pembunuh. Saat ia menginterogasi Ibu Larissa, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah tulisan yang artinya hujan api akan turun. Lalu di saat tengah malam, Enid membawa Wednesday ke makam Creston, dan di sana mereka pun memberikan kejutan ulang tahun untuk Wednesday. Namun di luar dugaan, Wednesday tidak menggubris mereka dan tetap fokus untuk mencari tahu arti dari tulisan yang ia temukan sebelumnya. Saat Wednesday menyentuh sebuah tulisan di sana, ia pun mendapat penglihatan, bertemu dengan Goody yang menunjukkan sebuah gerbang. Keesokan harinya, Wednesday mendapatkan hadiah dari orang tuanya, berupa mayat tupai dan shell hitam dari Enid. Sementara dari Taylor, ia mendapatkan secangkir kopi dan undangan untuk dinner, namun Wednesday menolak. Pada malam harinya, Wednesday menemui Xavier untuk bertanya tentang gerbang yang sebelumnya ia lihat. Namun tak disangka, Xavier juga ternyata pernah melihat gerbang tersebut dalam mimpinya. Setelah dicari tahu, ternyata gerbang itu adalah gerbang rumah lama keluarga Garrett. Ia pun lalu mendatangi rumah itu dan menemukan wali kota keluar dari sana. Di sana terlihat wali kota menelepon Sheriff Galpin dan mengatakan bahwa ia telah mengetahui dalam dibalik semua ini. Wednesday lalu diam-diam mengikuti sang wali kota. Dan saat wali kota itu menyeberang jalan untuk bertemu di bar dengan Sheriff Galpin, ia tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil hingga ia pun koma. Wednesday pun melihat hal itu semakin curiga, karena sepertinya diam-diam ada orang yang berusaha untuk menghentikan semua hal itu. Keesokan harinya di sekolah, Ibu Larissa sangat marah karena Wednesday akhir-akhir ini selalu terlibat dalam masalah. Dan sebagai hukuman, Wednesday pun tidak diizinkan untuk keluar asrama sampai keadaan kembali membaik. Namun, bukan Wednesday namanya kalau ia tidak nekat. Pada malam itu, Wednesday dijemput oleh Taylor dan juga Enid untuk keluar dari asrama. Lalu setelah mereka pergi, Xavier datang mencari Wednesday. Saat tahu bahwa Wednesday pergi, Xavier pun langsung menyusul mereka sampai di kediaman nama keluarga Garrett. Enid dan Taylor sebenarnya malam ini berniat untuk merayakan ulang tahun Wednesday. Namun nampaknya Wednesday tidak peduli dan ia memilih untuk melanjutkan misi. Mereka bertiga membuka garasi dan menemukan mobil yang sebelumnya menabrak sang wali kota. Lantas, siapakah yang mengendarai mobil tersebut? Sementara menurut informasi yang mereka ketahui, semua keluarga Garrett sudah lama meninggal. Penyelidikan pun dilanjutkan hingga mereka menemukan sebuah ruang rahasia. Di dalam ruangan rahasia itu, mereka menemukan lukisan Joseph Craig dan lilin-lilin pemujaan yang ada. Setelah diperiksa, semua lilin itu terasa masih sangat hangat dan menandakan ada orang yang baru saja menyalakan lilin tersebut. Mereka pun akhirnya berpencar untuk menemukan orang tersebut, dan di ruang atas Wednesday menemukan sebuah kamar yang bersih dan rapi, dilengkapi mainan musik bertuliskan LG, atau singkatan dari nama Laurel Gates, adik dari Garrett Gates. Tiba-tiba Taylor berteriak karena monster pembunuh pun datang. Wednesday dan Enid yang terkejut berusaha untuk kabur hingga mereka pun terjatuh.
Dan dari sana, lagi-lagi mereka pun menemukan ruangan rahasia tempat dikumpulkannya bagian tubuh korban yang dibunuh oleh monster tersebut. Lalu saat sudah berhasil kabur, mereka pun kembali lagi ke rumah tersebut untuk menyelamatkan Tyler. Tak lama kemudian, Xavier datang dan membantu menutupi luka Tyler. Sesampainya di rumah Tyler, Sheriff Galpin memergoki mereka. Wednesday pun lalu mengajak Sheriff ke rumah sebelumnya untuk menunjukkan bukti yang mereka temukan. Namun sesampainya di sana, secara ajaib rumah itu tiba-tiba kosong, di mana potongan tubuh korban sebelumnya, altar pemujaan, dan tempat tidur hilang dengan sekejap. Setelah kembali ke asrama, Wednesday menemukan Enid marah karena berkat ulah Wednesday mereka dalam bahaya. Selain itu, ia juga kecewa karena kejutan ulang tahun yang mereka semua siapkan selama ini tidak digubris oleh Wednesday. Setelah itu, Enid pun pergi, dan untuk pertama kali Wednesday di sini merasa bersedih, padahal biasanya ia sangat suka dengan menyendiri. Untuk mengalihkan perhatian, Wednesday membuka mainan musik milik LG yang sebelumnya ia temukan. Dan dari sana ia pun menemukan foto-foto LG saat sekolah di Nevermore. Ini artinya LG selama ini masih hidup dan selalu mengawasinya. Ia juga menyimpulkan bahwa setiap orang yang mencoba mengungkap kebenaran ini pada akhirnya selalu dibunuh, termasuk wali kota. Setelah menghadiri acara pemakaman, Wednesday bertemu dengan pamannya yaitu Fester. Paman Fester menyebut monster pembunuh itu sebagai Hyde. Monster ini memiliki sifat yang pendendam dan juga temperamen. Ia lahir dari mutasi dan terikat pada seseorang yang ia anggap sebagai tuannya. Keesokan harinya, Paman Fester dan Wednesday memulai penyelidikan kembali. Mereka diam-diam mengikuti Xavier dan melihat Xavier bertemu dengan Dr. Kinbot. Hal ini membuat Wednesday yakin bahwa Dr. Kinbot adalah tuan dari Xavier. Wednesday dan Paman Fester kemudian membicarakan hal ini di kafe. Tyler yang sedang bekerja memberikan kopi gratis untuk Wednesday. Ia pun lalu tertarik dengan gambar Hyde di sebuah buku harian. Tyler kemudian menagih janji kencan mereka dan akan menemui Wednesday nanti malam di makam Cragston. Malam harinya, Tyler menyambut Wednesday dengan bunga mawar hitam. Ia juga sudah menyiapkan tempat khusus untuk mereka berdua, dan Tyler pun mengungkapkan perasaannya pada Wednesday. Singkat cerita, saat kembali ke asrama, Wednesday terkejut karena kamarnya sudah berada dalam kondisi yang sangat berantakan. Ia pun sadar ada yang telah menyerang Sing dan mencuri buku harian mereka. Ia pun dengan cepat membawanya ke Paman Fester, hingga akhirnya setelah ia disetrum beberapa kali, Sing akhirnya kembali bisa diselamatkan. Akibat kejadian ini, Wednesday sangat marah dan bersumpah untuk menemukan pelakunya. Wednesday juga memberitahu Paman Fester bahwa Sheriff Galpin saat ini sedang mengincarnya, jadi akan lebih baik ia pergi dari wilayah tersebut. Paman Fester kemudian berkata bahwa ia akan menjaga Sing malam ini dan ia akan pergi besok pagi. Di lain sisi, Ibu Larissa juga sudah mengetahui tentang Hyde. Namun ia sengaja menutupi hal itu karena ia ingin menyelamatkan semua orang yang ada di Nevermore. Keesokan harinya, Bianca mengajak Wednesday ke markas Nutseed. Ia mengatakan memiliki informasi terkait pembunuhan wali kota. Berdasarkan kesaksian Lucas, wali kota sudah melacak LG sejak hari bakti sosial, yang artinya LG sebenarnya belum mati, namun menggunakan identitas palsu untuk berbaur di antara mereka semua. Wednesday kemudian menemui Dr. Kinbot yang ia curigai sebagai LG dan mengungkapkan semua informasi tentang LG yang mengarah kepadanya. Namun tak lama kemudian setelah Wednesday pergi dari tempat itu, Dr. Kinbot tiba-tiba diserang dan dibunuh oleh Hyde. Wednesday yang semakin marah pun pergi menemui Xavier dan menuduhnya sebagai Hyde. Hal itu terbukti dengan adanya barang-barang korban Hyde mulai dari kacamata Rowan sampai kalung Dr. Kinbot yang baru saja terbunuh. Pada saat itu Xavier berusaha menjelaskan bahwa ia telah dijebak, namun Sheriff Galpin tiba-tiba datang dan ia pun ditangkap. Setelah itu, Wednesday pun sedikit merasa tenang karena menurutnya monster itu kini telah ditangkap. Ia pun menemui Tyler untuk memberikan jawaban atas perasaannya. Dan untuk pertama kali, Wednesday pun berani untuk menyatakan cinta. Ia pun menerima Tyler sebagai pacarnya. Namun saat Wednesday memegang tangan Tyler, ia pun mendapat penglihatan bahwa yang sebenarnya menjadi Hyde ternyata adalah Tyler.
Pada malam berikutnya, Wednesday dan teman-temannya pun yang mengetahui bahwa Taylor adalah Hyde, mereka berencana untuk menangkap Taylor. Bianca pun menggunakan kekuatan siren untuk menghipnotisnya agar ia mau mengikuti mereka. Taylor kemudian diikat dengan rantai dan ia pun diinterogasi. Sehingga akhirnya Taylor mengaku jika kekuatan Hyde yang dimilikinya menurun dari mendiang ibunya. Sehingga itulah alasan mengapa dulu Xavier selalu mengingatkan Wednesday untuk tidak mendekati Taylor. Saat Wednesday akan menyiksa Taylor, teman-temannya ketakutan dan memilih untuk tidak ikut campur. Bianca dan yang lainnya pun pergi menemui Ibu Larissa untuk melaporkan semua hal ini. Karena laporan itu, Wednesday pun ditangkap oleh Sheriff Galpin dan Taylor akhirnya dibebaskan. Setelah bebas, Taylor berlaga seperti orang biasa yang tidak bersalah sama sekali, padahal ia sebenarnya adalah monster yang sangat kejam. Setelah kembali ke Nevermore, Ibu Larissa mengatakan bahwa Wednesday akan dikeluarkan dari sekolah. Ia diminta untuk mengemasi barang-barangnya dan kereta akan berangkat besok sore. Dengan berat hati, Wednesday pun terpaksa meninggalkan sekolah tersebut meskipun hatinya tetap tidak tenang karena Hyde masih berkeliaran. Enid pun berusaha untuk menenangkan Wednesday. Sebelum berangkat ke stasiun, Wednesday menyempatkan waktu untuk menjenguk Eugene yang kini ternyata sudah siuman. Eugene pun lalu memberikan sebuah petunjuk penting untuk Wednesday. Wednesday akhirnya memutuskan untuk kembali ke sekolah. Ia langsung menemui Thornhill karena ia ternyata adalah LG yang sebenarnya. Pada awalnya, LG menyangkal perkataan itu, namun Wednesday bisa membuktikannya dengan membawa Taylor. Melihat hal itu, LG pun akhirnya jujur dan mengatakan semuanya. Namun ternyata Taylor yang ada di sana adalah Ibu Larissa yang menyamar. LG yang terpojok pun langsung membunuh Ibu Larissa dengan menggunakan racun. Setelah itu, ia kemudian memukul Wednesday sampai pingsan. Tepat di malam gerhana merah, Wednesday pun diculik oleh LG dan Taylor. Sementara Singh kabur menemui Enid agar ia bisa menyelamatkan Wednesday. Tak disangka, keluarga Gates adalah keturunan dari Joseph Creighton. Seperti leluhurnya, mereka sangat benci orang-orang buangan yang ada di Nevermore. Oleh karena itulah, sebagai keturunannya, LG bertanggung jawab untuk meneruskan misi keluarganya. Kini, LG akhirnya bisa menuntaskan misinya dengan memanfaatkan Wednesday untuk membangkitkan Craigstone. Mereka pun membutuhkan organ tubuh manusia dan tetesan darah dari keturunan Goody Adam tepat di hari gerhana merah. Setelah mengumpulkan semua persyaratan, mereka pun membacakan mantra. Lalu tak lama kemudian, jasad Craigstone pun akhirnya kembali hidup. Craigstone lalu membunuh Wednesday. Setelah itu, ia pergi ke sekolah Nevermore Academy dengan LG. Tak lama kemudian, Goody Adam datang, dan ia pun menggunakan kalung Wednesday untuk mengorbankan dirinya sendiri, agar Wednesday bisa hidup kembali. Sementara itu di sekolah, Bianca dan teman-temannya berusaha mengevakuasi anak-anak. Sementara Enid dan Singh pergi menyelamatkan Wednesday. Di tengah perjalanan, Enid pun berubah menjadi serigala, dan ia dengan cepat menyelamatkan Wednesday dari Taylor yang sudah berubah menjadi Hyde. Keduanya pun akhirnya bertarung, hingga pertarungan itu pun berhasil dimenangkan oleh Enid. Sesampainya di sekolah, Wednesday langsung berhadapan dengan Craigstone. Sesuai petunjuk leluhurnya, ia harus menusuk jantung Craigstone agar ia bisa memusnahkannya. Dan dengan bantuan dari Bianca, akhirnya ia pun berhasil melakukan semua hal itu. Seketika, tubuh Craigstone pun hancur dan berubah menjadi api. Tak lama kemudian, LG datang sambil menodongkan pistol ke arah Wednesday. Namun sebelum hal itu terjadi, Eugene datang dan membawa semua lebahnya untuk menyerbu LG. Setelah semua kejadian itu, Taylor akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian, dan anak-anak buangan kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Sementara itu, Wednesday sendiri masih menyisakan beberapa pertanyaan di kepalanya, dan ia masih akan terus menyelidiki kejanggalan yang ada di sekolah tersebut. Lalu setelah itu, film ini pun selesai.